Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Nur Afifah, mahasiswa pertanian semester 2 Prodi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo, Tambak Beras, Jombang. Di sini saya akan melakukan pengujian lemak pada bahan makanan dengan cara yang sederhana. Sebelum kita melakukan pengujian lemak pada bahan makanan, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Untuk alat, yang pertama ada senter, yang kedua ada kertas sampul warna coklat, yang ketiga ada sendok makan, yang keempat ada cup putih bening, yang kelima ada lilin, dan yang keenam ada wadah kertas. Selanjutnya kita siapkan bahan makanan yang akan kita uji. Yang pertama ada susu, yang kedua ada santan, yang ketiga ada margarin, yang keempat ada pepaya, yang kelima ada jagung kering, yang keenam ada kacang tanah, yang ketujuh ada seledri, yang kedelapan ada wortel, yang kesembilan ada singkong kering, yang ke-10 ada kemiri yang sudah dihaluskan, yang ke-11 ada air, yang ke-12 ada minyak goreng. Langkah pertama adalah kita membandingkan kandungan lemak pada air dan minyak goreng. Kita ambil air, kemudian kita teteskan pada kertasnya. Setelah itu kita ambil minyak goreng, kita teteskan pada kertas sampulnya. Tunggu sampai 10 menit dan tunggu perubahannya. Kenapa keduanya tampak berbeda? Hal ini disebabkan karena minyak goreng mengandung lemak, sehingga ketika diteteskan pada kertas sampul akan meninggalkan bekas dan jika dipegang terasa licin. Sedangkan pada air tidak mengandung lemak, sehingga ketika diteteskan pada kertas sampul tidak meninggalkan bekas dan jika dipegang tidak terasa licin. Sekarang kita masuk ke langkah kedua dengan menguji 10 bahan makanan yang sudah kita siapkan tadi. Langkah pertama, beri nama pada kertas sampul dengan bahan yang akan diuji. Setelah itu, usapkan bahan makanan pada kertas sampul kira-kira 10 kali. Pertama, usapkan biji jagung kering pada kertas sampul. Yang kedua, usapkan singkong kering pada kertas sampul. Yang ketiga, usapkan seledri pada kertas sampul. Yang keempat, usapkan kacang tanah ke kertas sampul. Yang kelima, usapkan kemiri ke kertas sampul. Yang keenam, usapkan wortel. Dan yang ketujuh, usapkan pepaya. Margarin, kemudian teteskan pada kertas sampul coklat.
Diamkan selama 10 menit dan tunggu perubahannya. Untuk susu, santan, margarin, kemiri, dan kacang tanah jika diraba akan terasa licin, dan jika disinari akan meninggalkan bekas. Sedangkan pada wortel, seledri, pepaya, biji jagung kering, dan singkong kering jika diraba tidak terasa licin, dan jika disinari tidak meninggalkan bekas atau noda yang transparan. Setelah melakukan pengamatan tersebut, dapat dibuktikan dalam tabel berikut ini. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengamatan tadi, untuk susu, santan, margarin, dan kemiri, serta kacang tanah, jika diraba akan terasa licin, dan jika disinari akan meninggalkan bekas karena bahan makanan tersebut mengandung lemak. Sedangkan pada wortel, seledri, pepaya, biji jagung, dan singkong kering, jika diraba tidak meninggalkan bekas, dan jika disinari tidak meninggalkan bekas atau noda karena bahan makanan tersebut tidak mengandung lemak. Mungkin itu hasil pengamatan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.